Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore yang baik ini kita kembali hadir di majelis ilmu yang penuh dengan keberkahan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatatnya sebagai amal saleh yang memperberat amal kebaikan kita di akhirat kelak dan menjadi salah satu faktor utama diangkatnya derajat kita dan diampuni dosa-dosa kita semuanya. Kedua kalinya salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada panutan kita, junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman. Ma'asyiral ummahat wal akhwat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada bahasan di kesempatan sore yang baik ini masih terkait dengan tema syarat sahnya salat bagi seorang wanita muslimah. Syurutu sihhatis salati lil mar'ah. Syarat sah salat bagi seorang wanita. Syarat yang pertama sudah dijelaskan, yaitu al-ilmu bidukhuli waktu salat, yaitu mengetahui tentang masuknya waktu salat. Syarat sah yang kedua adalah at-taharatu minal hadatsain al-asghar wal akbar ma'al qudrah, yaitu suci dari dua hadas kecil dan besar dengan qudrah, yaitu kemampuan kita. Syarat yang ketiga taharatu thawb wal badan wal makan alladhi yusalla fihi, yaitu sucinya baju, badan dan tempat yang digunakan untuk salat. Dari bahasan atau syarat yang ketiga ini, dia memiliki subbahasan yang diantaranya di situ ada amakin nuhiya 'anis salatu fiha, tempat-tempat yang dilarang di dalam menegakkan salat.
ya di tempat tersebut. Kemudian disebutkan ya ada beberapa tempat, di antaranya adalah kandangnya unta, kemudian yang kedua kuburan, yang ketiga adalah kamar mandi, yang ketiga adalah kamar mandi. Kemudian syarat yang keempat ya dari syarat sahnya salat bagi kaum wanita adalah satrul aurati ma'al qudrah, menutup aurat ya sesuai atau semaksimal mungkin bagi mereka yang mampu untuk menutupinya. Kemudian dijelaskan pada poin yang keempat dari syarat sahnya salat tentang apa? Haddu auratil mar'a fi shalah, yaitu batasan aurat wanita dalam salat. Dan di pertemuan yang sebelumnya telah dijelaskan dan juga sempat dibahas pula tentang qadamul mar'ati fi shalah, yaitu hukum telapak kaki bagi wanita di dalam salat. Dan di sini kita akan masuk pada poin yang keempat ya, yang merupakan salah satu bahasan tentang batasan aurat wanita dalam salat. Dan bahasan-bahasan ini merupakan anak cabang tambahan dari pembahasan tentang syarat sah yang keempat dari satrul aurati ma'al qudrah, yaitu syarat yang keempat tentang menutup aurat dalam salat bagi kaum wanita. Nah, kemudian dikatakan di sini pada poin yang keempat, yustahabbu an tusalliyal mar'atu fi thiyab allati tasturu badanaha. Disukai bagi seorang wanita di ketika salat mengenakan pakaian yang bisa menutup badannya. Ya, yang bisa menutup badannya. Fama kana fihi ziyadatun fit tasatturi fahuwal afdal. Jika ada sesuatu yang lebih dari pakaian yang ia kenakan sehingga menjadikan badannya itu lebih tertutup, maka ini lebih afdal, ini lebih utama. Baik, perlu kita ingat bahwa syarat sahnya salat adalah menutup aurat. Dan kita mengetahui bahwasannya aurat wanita dari mulai ujung rambut yang ada di kepala sampai telapak kaki ya, semuanya aurat kecuali muka dan telapak tangannya. Nah, ini adalah aurat yang wajib untuk apa? Ditutup. Pada subbahasan itu ya, disampaikan oleh beliau di sini, disukai, dicintai seorang wanita itu ketika salat mengenakan baju, mengenakan pakaian yang menutup seluruh badannya. Jika ada yang bisa melebihkan dari menutup ya badannya itu, maka itu lebih utama. Maka itu lebih utama. Maksudnya bagaimana? Kita mengetahui bahwasanya seorang wanita ketika salat, kalau kita bicara secara umum, selain dia mengenakan bajunya ya, yaitu baju yang kita kenal dengan istilah jilbab begitu ya, baju kurung yang menutup badannya sampai kaki, dia juga mengenakan khimar, yaitu kerudung yang juga menutup bagian atas kepala sampai dada dan bagian bawahnya. Nah, ketika dimaksudkan fama kana fihi ziyadatun fit tasatturi fahuwal afdal, maka sesuatu yang bernilai tambah melebihi dari menutup aurat, maka itu lebih utama. Artinya apa? Ketika pakaiannya dia sampai menutup telapak kaki,
Ketika dalam sholat maka itu lebih utama. Ketika pakaiannya sampai menutup yang namanya tangan, ya bahkan telapak tangannya itu bisa tertutupi, maka itu lebih utama. Makanya di masyarakat kita, ya itu dikenal kalau kita melihat ketika wanita itu sholat ada pakaian khusus yang disebut dengan rukuh bahasa kita, maka itu merupakan salah satu perkara yang baik, yang mana ketika seorang wanita mengenakan rukuh ini maka semuanya tertutup kecuali muka dan telapak tangan. Walihada qala Syafi'i, oleh karena itu Imam Syafi'i mengatakan qad ittafaqa ammatuhum ala dir'i wal khimar. Para ulama, ya, mereka telah bersepakat bahwasannya bagi seorang wanita ketika dia menegakkan salat maka hendaknya dia mengenakan baju kurungnya dan juga khimar, yaitu kerudungnya yang bisa menutup semua aurat dan badannya. Fama zada fahuwa khairun wa astar. Dan sesuatu dari pakaian itu yang bernilai lebih maka itu lebih baik dan lebih menutup. ولأنه إذا كان عليها جلباب فإنها تجافي راكعة وساجدة لئلا تصف ثيابها فتبين عجزتها ومواضع عورتها. Oleh karena itu, ya, apabila dia seorang wanita itu menangkal jilbabnya, maka hal ini bisa menutupinya, ya, baik ketika ruku maupun ketika dia sujud, supaya dengan pakaian yang besar ini tidak tersingkap bentuk tubuhnya maupun aurat wanita. Nah, apa yang disimpulkan dari ucapan Imam Syafi'i di atas, bahwasannya pakaian seorang wanita, yaitu baju kurung dalam bahasa kita, ya, yang panjangnya sampai menutupi kedua kaki dan juga ditambah lagi kerudung yang besar yang menutupi kepala sampai separuh tubuhnya, maka itu dimaksudkan, ya, agar tidak terbuka auratnya dan tidak menunjukkan bentuk badannya ketika dalam salat. Maka sesuatu yang lebih dari itu semua, maka itu tentu memiliki nilai yang lebih baik. Kemudian poin yang kelima, ammal mar'atu idza kanat amatan laysat hurratan fahiya kal hurrah illa annahu yajuzu laha an tusalliya kashifatan sya'raha bittifaqil ulama illa al-Hasan wa Atha. Baik, dikatakan pada subbahasan atau cabang bahasan terkait dengan batasan aurat wanita, adapun jika wanita itu dia statusnya hamba sahaya, bukan wanita yang berstatus orang merdeka. Tentu dalam agama kita itu dikenal dengan hurrah, ya, yaitu orang yang merdeka, dan amah, yaitu budak atau hamba sahaya. Dikatakan budak atau hamba sahaya karena ini melalui peperangan. Ketika kaum muslimin memerangi pasukan kufar misalnya, kemudian dimenangkan oleh kaum muslimin, maka di sana ada wanita-wanita kufar yang nantinya hal itu, ya, akan menjadi, ya, salah satu yang dibagikan kepada pasukan kaum muslimin yang nantinya imma dijadikan sebagai budak atau dimerdekakan, yaitu tawanan perang. Ya, karena dalam perang, dalam agama kita itu tidak boleh membunuh kaum wanita, tidak boleh membunuh anak-anak, tidak boleh pula membunuh orang-orang sudah lanjut usia.
Nah, mereka itu statusnya adalah tawanan perang. Bagi kaum wanita ya dari peperangan tersebut, maka dia nantinya bisa dimerdekakan, dibebaskan begitu, atau dia diberikan sebagai salah satu tambahan dari ghanimah harta rampasan perang yang didapatkan oleh kaum muslimin. Jadi status budak, status hamba sahaya itu manakala benar-benar sudah terjadi peperangan sebagaimana di zaman Rasulullah dan juga para sahabatnya dahulu. Adapun seorang hamba sahaya, seorang budak ya yang bukan asli orang merdeka, maka bagi dia memiliki hukum yang sama secara asal sebagaimana wanita-wanita merdeka yang lainnya, yaitu apa? Wajib untuk menutup auratnya ketika sholat, wajib untuk menutup seluruh anggota badannya ketika sholat. Ila annahu yajuzu laha an tusalliya kashifata sya'riha. Hanya saja ada perbedaan sedikit antara hamba sahaya budak tadi dan juga orang merdeka dari kaum wanita ketika sholat. Secara asal hukumnya sama, namun perbedaannya ada sedikit, yaitu apa? Dibolehkannya bagi hamba sahaya itu apa? Terbukanya rambut dia ketika sholat. Boleh hukumnya berdasarkan kesepakatan para ulama. Illa annahu yajuzu laha an tusalliya kashifata sya'riha. Ya, hanya saja bagi hamba sahaya itu boleh untuk salat dengan kondisi terbuka kepalanya, kelihatan rambutnya, berdasarkan kesepakatan para ulama, kecuali yang tidak sepakat adalah Hasan, yaitu Hasan al-Basri dan atau dari kalangan para ulama tabi'in. Kemudian ada tambahan juga di sini poin yang keenam. Ya, al-bintu saghiratu allati lam tahid la yajibu 'alaiha al-ikhtimar taghtiyat asy-sya'r athna' as-shalah. Anak perempuan yang masih kecil yang belum haid, artinya dia belum balik, la yajibu 'alaiha al-ikhtimar, maka tidak ada kewajiban bagi wanita itu, yaitu anak kecil maksudnya di sini, anak perempuan yang belum balik, maka tidak ada kewajiban untuk mengenakan kerudung dalam salat, yaitu yang bisa menutup kepalanya asna as-shalah. Dan ini tentu hukumnya berbeda dengan wanita yang sudah balik. Kalau wanita yang sudah balik, maka wajib baginya untuk menutupi tubuhnya dengan baju kurung dan juga mengenakan kerudungnya kalau dalam kondisi berpakaian begitu ya, sehingga menutupi kepalanya. Sedangkan wanita yang masih kecil, wanita yang belum balik, maka tidak ada kewajiban baginya untuk menutup kepalanya. La yajibu 'alaiha al-ikhtimar. Tidak ada kewajiban baginya untuk menutup kepalanya, yaitu mengenakan kerudung. Tapi kalau seandainya kita biasakan dalam sholat, sekalipun dia masih kecil, nak sholat pakai ruku, nak sholat pakai kerudung begitu, maka tentu itu lebih utama, itu lebih baik. Kalau kita bicara dari sisi hukum wajib tidak, maka kata para ulama sebagaimana dalam buku ini dijelaskan apa? Tidak wajib. فعند عبد الرزاق في المصنف بسند صحيح عن ابن جريج قال قلت لعطاء الجارية التي لم تحد فهي تصلي قال حسبها إزارها. Disebutkan oleh Abdul Razak dalam kitab Musannafnya dengan sanad yang sahih dari Ibnu Juraij. Dia berkata bahwasannya aku pernah bertanya kepada Atha, ya, salah satu ulama dari kalangan tabi'in. Ibnu Juraij dia bertanya kepada Atha,
Bagaimana dengan wanita yang masih kecil yang belum haid? Sedangkan dia itu salat, apakah dia juga diperlakukan dengan hukum yang sama dengan wanita yang sudah balik, yang sudah haid? Katanya, hasbuha izaraha, cukup baginya mengenakan baju kurungnya, begitu ya. Mengenakan baju yang dipakai untuk menutupi dari mulai dada atas ya sampai bawah, yaitu kaki. Itu sudah mencukupi. Makanya di sini disimbolkan apa? Bagi wanita yang belum balik ya, anak-anak perempuan yang belum balik, maka tidak mengapa bagi dia dan tidak ada kewajiban bagi dia untuk mengenakan kerudungnya atau penutup kepalanya, khimarnya dalam salat. Namun al-afdal, lebih baik ya dan lebih utama kita sebagai orang tua untuk mengajarkan dan membiasakan mengenakan apa? Kerudungnya, mengenakan khimarnya, baik di luar salat maupun dalam salat. Dari sini selesai sudah sub-sub bahasan dari syarat sah yang keempat. Apa itu? Menutup aurat. Kemudian syarat sah salat selanjutnya yang kelima. Apa itu? Istiqbalul qiblati ma'al qudrah. Yaitu menghadap ke arah kiblat, ya, menghadap kiblat ma'al qudrah, sesuai dengan kemampuan kita. Dan ini hukumnya wajib. Salat yang kita tegakkan harus menghadap kiblat. Ya, menghadap apa? Kiblat. Liqaulihi ta'ala, hal ini berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla, fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Maka hadapkan wajahmu ya syatral masjidil haram, ke arah masjidil haram. Wa haitsu ma kuntum, dan dimanapun kamu berada, fawallu wujuhakum syatrah, maka hadapkan wajah-wajahmu ke arah masjidil haram. Bahkan para ulama menjelaskan Ka'bah al-musyarrafah adalah kiblat bagi mereka orang-orang yang berada di Masjidil Haram. Masjidil Haram adalah kiblat bagi mereka orang-orang yang berada di luar Masjidil Haram. Makkah adalah kiblat bagi mereka orang-orang yang berada di luar kota Makkah, ya. Dan negara Saudi Arabia itu merupakan arah kiblat yang dituju oleh seluruh kaum muslimin dari belahan dunia manapun. Dan dalam hal ini terdapat penjelasan oleh para ulama. Kalau kita bicara hukum asal, kiblat kita di dalam kita menegakkan salat adalah Ka'bah. Ya, adalah apa? Ka'bah. Dan ketika Ka'bah berada di wilayah Masjidil Haram, maka siapapun yang berada di luar Masjidil Haram, maka salatnya harus menghadap ke Masjidil Haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika turun ayat ini, beliau berada di mana, ibu-ibu sekalian? Di Mekah atau di Madinah? Kewajiban menegakkan sholat 5 waktu di Mekah atau di Madinah? Lupa atau tidak tahu? Kewajiban salat 5 waktu Allah turunkan
di mana? Ya sudah, dibuat PR. Ke masjid depan ditanya lagi. Baik, kita kembali ke sini. Ya. Pada ayat ini, ya, Allah Subhanahu wa taala merintahkan siapa? Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memalingkan, menghadapkan di dalam dia salat kemana? Arah Masjidil Haram. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau hijrah ke kota Madinah, ya, yang ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu masih di dalam menegakkan salatnya menghadap ke Masjidil Aqsa. Sehingga hal itu berat beliau lakukan karena mengingat di kota Madinah banyak orang Yahudi. Bahkan hal itu tidak sedikit menjadi bulian mereka orang-orang Yahudi kepada Rasulullah khususnya dan kepada kaum para sahabat ketika itu. Bagaimana bisa kiblatnya kok menuju Masjidil Aqsa, yang di situ merupakan salah satu tempat yang juga diagungkan oleh umat Yahudi. Ada tempat bersejarah bagi mereka orang Yahudi. Akhirnya hal itu, ya, menjadi kegalauan pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah pun memerintahkan untuk menghadap ke Masjidil Haram. Dan tempat ketika Allah perintahkan untuk mengganti arah kiblatnya dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, itu biasanya disebut dengan Masjid Qiblatain, begitu ya. Mungkin pernah dengar. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam intinya ketika itu berada di kota Madinah. Berada di kota Madinah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan syatral Masjidil Haram, ke arah Masjidil Haram. Karena kota Madinah berada di luar Masjidil Haram, tentunya juga berada di luar kota Mekah. Oleh karena itu, kata para ulama apa? Ka'bah itu adalah kiblat bagi mereka orang kaum muslimin yang berada di Masjidil Haram. Masjidil Haram itu adalah kiblat bagi kaum muslimin yang berada di luar Masjidil Haram. Mekah itu adalah kiblat bagi mereka kaum muslimin yang berada di luar kota Mekah, dan seterusnya seperti kita singgung di awal. Waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam lil musii salatah, dan juga berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ucapan beliau sampaikan kepada orang yang buruk salatnya, idza qumta ila salati fa asbighil wudhu'a thumma istaqbilil qiblah. Jika kamu itu mau salat, maka sempurnakan wudhu'mu, kemudian setelah itu menghadaplah ke arah kiblat, begitu ya. Kiblatnya mana? Masjidil Haram. Karena ketika itu Rasulullah mendapati orang ini, sahabat ini, salat di masjid beliau di kota Madinah. Makanya maksud dari sabda Nabi istaqbilil qiblah, hadaplah ke arah kiblat, itu adalah menghadap ke arah Masjidil Haram. Man taharratil qiblata fa akhta'at wa sallat ila al-jihati allati dhannatha thumma tabayyana laha khata'uha fala i'adata 'alaiha. Jika ada seorang wanita, dia itu berusaha mencari arah kiblat, lantas ternyata dia salah dari pilihannya. Salahnya setelah selesai sholat,
ya berlalu waktu sekian lama. Dia berusaha untuk mencari arah kiblat. Kemudian dia sholat ke arah yang dia yakini itu adalah arah kiblat. Kemudian nampak jelas baginya kesalahan dari pilihan tersebut, maka tidak ada kewajiban baginya mengulangi sholatnya. Tidak ada kewajiban baginya untuk mengulangi apa? Sholatnya. Misal, ya, ketika ada seorang wanita sama mahramnya, dia menghabiskan waktu liburan, healing ke sebuah bukit atau gunung begitu. Datang dan masuk waktu sholat zuhur. Dan dia bingung menentukan arah kiblat itu mana. Ya. Dia mau lihat matahari nggak bisa karena mendung. Dia lihat beberapa tanda-tanda yang barangkali bisa menunjukkan arah kiblat pun juga tidak ada. Dia mau tanya orang pun juga sepi tempat yang sedang ia telusuri tadi. Datang waktu sholat, dari mana taunya? Dari jam. Oh sudah jam 1, masuk waktu sholat zuhur. Dia bingung nih, ya arah kiblat itu mana? Akhirnya apa yang terjadi? Mau tidak mau kan dia harus sholat. Dia berusaha untuk mencari arah kiblat, berusaha untuk meyakinkan arah kiblat itu di sini. Dengan seyakin-yakinnya, ya, dia menentukan arah kiblat itu menghadap ke kiri misalnya. Salatlah ini si wanita sama si mahramnya. Salat zuhur, ya kan? Selesai, salam, kemudian lanjut lagi perjalanan. Bagaimana caranya bisa keluar dari hutan itu? Kemudian setelah dia bisa keluar dari hutan itu, ya, ternyata dia mendapati arah kiblat yang ia lakukan ketika sholat itu salah. Apakah dia mengulang sholatnya? Jawabnya tidak. Begitu ya. Jawabnya apa? Tidak. Walaupun sebagian ulama di sini ada yang menambahkan perinciannya. Kalau waktu sholatnya itu masih ada, artinya waktu sholat zuhur itu masih ada, kemudian dia itu menjadi jelas arah kiblat yang benar, maka dia harus mengulangi sholatnya. Tapi kalau sudah keluar dari waktu sholat zuhur, ya masuk waktu sholat asar begitu, maka tidak ada kewajiban bagi dia untuk mengulanginya. Itu sebagian ulama mengatakan demikian sebagai rinciannya. Kemudian dikatakan di sini Fa'an Amir ibni Rubaiyah atau ibni Rabi'ah, qala, dia mengatakan, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safar fi lailatin mudlimah falam nadri aina al-qiblah fasalla kullu rajulin minna ala hiyalih falamma asbahna ذكرنا ذلك أو ذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل فأينما تولوا فثم وجه الله. Hal ini berdasarkan sebuah riwayat dari Amir bin Rabi'ah. Dia mengatakan, dulu kami pernah bersama Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam dalam satu perjalanan safar di malam yang gelap gulita, sehingga kami pun tidak mengetahui mana arah kiblat yang sebenarnya. Karena malam dan waktu itu belum ada kompas. Di zaman itu belum ada ya HP Android seperti kita yang bisa mencari arah kiblat salat, belum ada. Dan kebanyakan mereka waktu itu hanya menggunakan tanda-tanda alam saja untuk menentukan arah kiblat, di antaranya matahari. Ya, dan juga diantaranya pun bintang yang ada di langit. Nah, ketika itu malam gelap gulita, tidak ada tanda-tanda alam yang bisa menunjukkan arah kiblat. Akhirnya apa yang terjadi? Masing-masing kita ini beristihad menentukan arah kiblatnya masing-masing.
Ketika kita memasuki waktu pagi, kami mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengkhabarkan terkait dengan hal tersebut. Kemudian tidak lama turunlah ayat yang berbunyi fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Dimanapun kalian itu berada, maka dimanapun kalian menghadapkan muka kalian di dalam sholat, ya, walaupun sekalipun itu bukan arah kiblat yang sebenarnya, fathamma wajhullah, maka disitulah ada wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya kata para ulama, ketika dalam kondisi-kondisi tertentu tidak jelas baginya arah kiblat yang benar sehingga dia berusaha untuk menentukan arah kiblat, maka ketika dia sholat, hal itu sah sholatnya dan tidak ada kewajiban untuk mengulang kembali. Bisa difahami, Bu? Ya. Jadi kesimpulan sementara yang kita ambil dari poin yang kelima terkait dengan syarat sahnya sholat adalah wajibnya menghadap kiblat sesuai dengan kemampuan kita. Dalilnya dari ayat jelas, Allah katakan hadapkan mukamu ke arah Masjidil Haram, dan itu adalah perintah dari Allah dan hukumnya wajib. Nabi juga mengatakan, ya, apabila kamu hendak mau sholat, sempurnakan wudhu dan menghadap ke arah kiblat. Itu adalah perintah yang hukumnya wajib. Kemudian ketika kita mengetahui hukum dasar dari menghadap kiblat itu wajib dan itu adalah syarat sahnya salat, maka di sana ada beberapa permasalahan. Di antaranya itu tadi, apa? Orang yang tidak tahu arah kiblat sehingga dia itu berjuang menentukan arah kiblat, walaupun ternyata nantinya arah yang ia tentukan itu salah, namun salatnya tetap apa? Tetap sah. Kemudian permasalahan yang kedua di sini disampaikan. Wa yajuzu tarku istiqbalil qiblati fi halatain. Boleh hukumnya tidak menghadap arah kiblat, yaitu tidak menghadap ke arah Masjidil Haram, ke arah Ka'bah Musyarrafah, ya, pada dua keadaan. Pada dua keadaan. Yang pertama apa? Fi sholatin nafilah lirrakib. Fi sholatin nafilah lirrakib. Boleh hukumnya tidak menghadap kiblat dalam sholat manakala sholat itu adalah sholat sunnah. Sholat sunnah. Bagi siapa? Lirrakibi, bagi orang yang berkendara. Entah dia naik mobil, entah dia naik motor. Naik motor bisa sholat gak kira-kira? Naik motor ya cari masjid gampang ya. Naik bis misalnya begitu ya, atau naik kereta misalnya, yang mana itu di luar kemampuan kita untuk mengkondisikan menghadap ke arah kiblat. Maka selama dia statusnya berkendara di atas kendaraan dan dia ingin melakukan sholat sunnah, maka tidak ada kewajiban baginya untuk apa? Menghadap ke arah kiblat. Fi sholatin nafilati lirrakib, ya, pada sholat sunnah, apapun itu sholat sunnahnya, sholat sunnah rawatib, sholat sunnah witir, sholat sunnah tahajud, sholat sunnah sebelum subuh, ya, sholat sunnah duha, maupun sholat sunnah yang lainnya. Fayajuzu idza kunti rakibatan sayyaratan aw nahwaha an tusalliyan nafilah. Boleh hukumnya bagi Anda, ya, ketika berkendara baik menggunakan mobil atau semisalnya dan Anda ingin sholat sunnah, fala yalzamuki istiqbalul qiblah, maka tidak ada kewajiban bagi Anda untuk menghadap ke arah kiblat. Apa dalilnya? Ini sebuah riwayat dari Ibnu Umar. Fa'an Ibnu Umar qala
Dari Ibnu Umar dia mengatakan, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusabbihu ay yusalli ala rahilatihi qibala ay wajhin tawajjah wa yutir 'alaiha ghaira annahu la yusalli 'alaiha al-maktubah." Dahulu Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, beliau itu pernah salat di atas tunggangannya. Ya, di atas tunggangannya, di atas untanya. Dengan menghadap ke arah perjalanan yang ia lalui. Ya. Yaitu beliau salat di atas tunggangannya, di atas untanya. Kemana arah unta itu menuju? Ya. Dan beliau pun juga pernah sholat witir di atas tunggangannya. Namun beliau tidak pernah melakukan hal itu dalam sholat wajib. Ya, dalam sholat wajib. Makanya dikatakan tadi apa? Sholat sunnah dan posisi berkendara. Maka tidak ada kewajiban untuk menghadap ke arah kiblat. Wa takunu sholatu ima'an birras wa haitsu yakunu sujud akhfaf minar ruku'. Bagaimana salat di atas kendaraan? Ya, seperti Rasulullah alaihi salatu wasallam di atas untanya ketika itu. Maka dikatakan salatnya itu dengan ima' birras, dengan menggunakan isyarat kepala. Ya. Bagaimana sujudnya? Sujudnya dia dengan sedikit menundukkan bagian tubuhnya lebih rendah daripada posisi ruku'. Ya. Nah, seperti ketika seorang duduk di bis atau kereta atau pesawat dan dia ingin sholat, maka dia sholat dengan posisi duduk itu karena berdiri tidak bisa. Maka dia menggunakan isyarat kepalanya, ya, dengan kepala. Ruku dan sujudnya pun dengan menggunakan gerakan tubuh sedikit merendah. Ruku sedikit merendah daripada posisi duduk tegap. Sujud lebih merendah lagi daripada posisi rukuknya. Begitu. Jadi ini kondisi yang pertama yang tidak mengharuskan untuk menghadap ke arah kiblat, yaitu ketika seorang berkendara dan sholatnya itu sholat sunnah. Kalau sholat wajib bagaimana? Tidak boleh. Sholat wajib harus menghadap kiblat. Kemudian yang kedua, fi syiddatil khauf, pada kondisi yang kedua, yang mana seorang itu boleh meninggalkan menghadap arah kiblat adalah ketika dalam kondisi genting menakutkan. Berdasarkan firman Allah Azza wa Jal, fa in khiftum farijalan aw rukbana. Jika kamu takut, maka salatlah kamu dengan berlari maupun mengendarai. Kata para ulama, ya, ini di antara bentuknya adalah ketika kondisi perang, begitu ya. Atau ketika kondisi yang seperti perang yang menakutkan. Dan hal itu tidak bisa ditunda-tunda salatnya. Ya, mau tidak mau dia harus menegakkan salat. Maka dalam hal ini dibolehkan bagi siapapun, ya, untuk meninggalkan arah kiblat. Walaupun itu salat wajib, iya, walaupun itu salat wajib. Kata Allah, fa in khiftum farijalan aw rukbana. Jika kamu dalam kondisi takut, karena ayat ini berbicara tentang peperangan. Walaupun perang, kaum muslimin tetap menegakkan salat wajib hukumnya. Dalam kondisi seperti itu, takut diserang musuh, takut ini dan itu, maka boleh hukumnya untuk tidak menghadap ke arah kiblat, baik dengan berlari maupun dengan menunggangi kendaraan. Qala Ibnu Umar yaitu Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, mustaqbilil qiblah wa ghair mustaqbiliha. Yang dimaksudkan di ayat itu adalah baik mereka yang menghadap ke arah kiblat maupun yang tidak menghadap arah kiblat.
Selama kondisi itu terwujud, rasa takut, rasa genting, khawatir, ya, mencekam, tidak lagi ada keamanan, berbagai macam hal itu bisa terjadi, maka dalam hal ini boleh hukumnya tidak menghadap kiblat. Qala Nafi' mengatakan, la ara ibnu Umar dzakara dzalika illa 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nafi', apa yang disampaikan Ibnu Umar tadi dari menafsirkan ayat di atas, aku tidak melihat kecuali itu apa yang ia dapatkan dari penjelasan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Kemudian ada tambahan faedah di sini. Apa itu? Idza rakibti ta'irah mathalan ba'da salati dhuhri. Jika Anda itu mengendarai pesawat, misal, ya, setelah salat zuhur, wa alimti annaki la tusallina illa ba'da al-maghrib, dan Anda tahu bahwasannya Anda ini tidak akan bisa salat lagi kecuali setelah maghrib. Fahuna, maka dalam hal ini, ya, maka di sini yalzamuki an tusalliyal asra fi waqtihi fi ta'irah. Ya, maka mau tidak mau Anda harus salat asar di waktunya meskipun dalam pesawat. Walau ila ghairil qiblah, sekalipun Anda tidak bisa menghadap kiblat. Li'anna al-waqta huwa akad furudus salah. Karena waktu itu adalah perkara yang paling pokok terkait dengan rukun salat, fardhu salat. Fa yuqaddamu ala istiqbalil qiblah, maka dia hukumnya untuk layak diprioritaskan daripada menghadap kiblat. Nah, bagaimana sih maksudnya ini? Begini, kita dibawa kepada satu permasalahan, begitu ya, sebuah kasus. Seperti apa toh kasusnya itu? Begini, misalnya kita ada agenda safar jauh menggunakan pesawat. Tidaklah kita sampai tujuan melainkan Isya kita baru nyampe, begitu ya. Kita startnya itu adalah siang, misalnya jam 1 begitu. Nyampe lokasi itu Isya. Qadarullah kita hanya sempat sholat zuhur saja, belum sempat jamak sekalian asar, jamak takdim belum sempat. Karena waktu, ya, untuk bersiap-siap menuju ruang tunggu di bandara, ya, itu disegerakan. Kita hanya bisa sholat zuhur 4 rakaat saja di bandara Juanda begitu. Nah, kemudian kita tahu bahwasanya kita nanti nyampe lokasi itu Isya. Lantas pertanyaannya, bagaimana kita sholat asarnya nanti? Kan begitu ya. Maka jawabnya, ya di pesawat. Kalau kita nunggu turunnya pesawat, waktu asar sudah lewat. Lantas bagaimana kita sholatnya nanti dalam pesawat? Apakah kita menghadap kiblat? Maka jawabnya apa? Jawabnya apa? Dalam hal ini tidak mengharuskan kita untuk menghadap kiblat. Kalau seandainya bisa, alhamdulillah. Kalau seandainya tidak bisa, maka kita sholat dengan kondisi seperti itu. Loh, kenapa demikian? Apakah kita enggak sholat aja nanti setelah datang ketika Isya di tempat tujuan? Maka dikatakan tidak. Karena waktu itu dia lebih kuat hukumnya, ditinjau dari sisi furudus shalah, rukunnya salat, sehingga hal itu lebih layak untuk diutamakan
daripada syarat sahnya salat. Ya. Kita nggak bisa salat asar kecuali di pesawat. Kalau kita nunggu sampai tujuan itu waktu sudah salat isya, tidak mungkin kita. Maka solusinya adalah kita salat asar di pesawat. Bagaimana dengan arah kiblat yang kita tuju? Ya, semampunya kita mengikuti arah pesawat itu terbang. Boleh tidak kita nanti tunda setelah kita sampai tujuan? Jawabnya tidak boleh. Karena masing-masing sholat itu ada waktunya. Masing-masing sholat itu ada waktunya. Makanya kata Allah Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya ibadah sholat itu bagi kaum mukminin ada waktu yang telah Allah tetapkan. Maka tidak boleh diganti-ganti, tidak boleh ditunda-tunda, ya, atau diakhirkan maupun dimajukan. Harus sesuai dengan waktunya. Maka dalam hal ini kata beliau, tetap salat walaupun seandainya tidak menghadap ke arah kiblat. Karena salat di waktu itu lebih diutamakan. Bisa difaham ya? Bapak Ibu? Bisa ya? Baik. Bahasan selanjutnya ini tentang niat, sedangkan waktunya kurang 5 menit. Dan niat ini itu bahasannya agak panjang. Jadi saya cukupkan sampai di sini saja. Nanti di pertemuan selanjutnya bisa dilanjutkan oleh asatidzah yang lainnya, masuk pada syarat yang keenam yaitu niat, yaitu syarat sah salat. Yang keenam yaitu tentang niat. Baik. Jika ada pertanyaan, ibu-ibu semuanya silahkan. Baik. Kalau tidak ada, saya ingin sedikit untuk membantu mengingat kembali apa yang disampaikan dari awal. Yang pertama terkait dengan hukum pakaian yang lebih dari standarnya sehingga dia lebih bisa menutup aurat dan tubuh wanita dalam sholat. Hukumnya adalah disukai, dicintai. Yang kedua, apakah sama hukum sholatnya wanita orang merdeka dengan budak atau hamba sahaya? Jawabnya secara umum sama. Hanya saja bagi hamba sahaya, budak itu dibolehkan baginya untuk membuka kepalanya dalam sholat. Beda dengan orang merdeka. Yang ketiga, bagi anak perempuan yang belum haid, ya, apakah wajib baginya menutup kepala dalam sholat? Jawabnya apa? Tidak wajib. Namun lebih utama manakala hal itu menjadi pembiasaan sejak dini untuk menutup kepalanya dengan kerudung, begitu ya, baik dalam sholat maupun luar sholat. Kemudian yang keempat, dan ini adalah syarat yang kelima, syarat sahnya sholat, wajib hukumnya untuk menghadap ke arah kiblat. Ada dua kondisi dibolehkannya tidak menghadap kiblat. Yang pertama kondisinya adalah ketika berkendara dan sholat sunnah. Dan yang kedua adalah ketika
dalam kondisi mencekam, genting maupun kondisi yang menakutkan dalam peperangan atau yang semisalnya. Kemudian selanjutnya yang kelima ada permasalahan. Manakah yang harus diutamakan ketika kita dalam kondisi terjepit? Salat sesuai waktunya walaupun tidak menghadap kiblat, ataukah kita salat menghadap kiblat namun di luar waktunya? Yang mana? Yang pertama, ya, kita salat sesuai waktunya walaupun tidak bisa menghadap kiblat, daripada kita salat di luar waktu menghadap kiblat. Kenapa? Karena waktu salat itu merupakan ketetapan dari Allah dan itu lebih diutamakan daripada syarat sahnya salat, karena waktu salat itu merupakan salah satu dari furudus shalah, yaitu rukun-rukun salat yang atau kewajiban-kewajiban salat yang harus ditunaikan. Baik, ini Bapak Ibu semuanya yang bisa kita kaji pada kesempatan sore yang baik ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.